cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya dongeng ini hanya bersifat untuk menghibur ataupun mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini sendiri dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang. Cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Dongeng ini merupakan suatu warisan dari nenek moyang kita. Secara turun-temurun perlu juga dilestarikan keberadaannya. Walaupun benar atau tidaknya suatu dongeng tersebut perlu dipertanyakan kembali. Dongeng ini sendiri merupakan karya sastra yang dapat membuat karakter anak untuk belajar berimajinasi. Sedangkan unsur intrinsiknya itu untuk membentuk cerita dongeng dari dalam unsur intrinsiknya, yaitu ada 7 unsur intrinsik. Ada tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, dan penokohan. Yang terakhir ada alur. Nah, di sini ibu ada media pembelajaran berupa mengamati gambar. Kalian akan mengamati gambar ini ya. Ada yang tahu nggak judulnya apa? Ini cerita dongeng. Ini judul ceritanya yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Ibu akan membacakan cerita, kalian akan mengamati. Setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan ya. Baik, Bu. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Dia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Dia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu yang sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari pohon kelapa ke pohon lainnya dan dekat dengan ikan. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membawa kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di depan ikan hiu, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya sudah kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat tidak salah. Nah, setelah kalian mendengar cerita tadi, di sini ibu akan membimbing kalian untuk menemukan unsur intrinsik cerita dalam kegiatan mencari pasangan. Nah, di sini ibu ada media pembelajaran berupa gambar, pertanyaan, dan kartu jawaban. Di sini kalian akan dibentuk dalam kelompok ya. Sebelumnya ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran mencari pasangan di sini. Guru menyiapkan beberapa kartu pertanyaan dan kartu jawaban seperti ini. Setelah itu peserta didik ini diberikan satu buah kartu pertanyaan ataupun kartu jawaban. Peserta didik memikirkan jawaban sebagai pasangan dari kartu yang dia pegang. Setiap peserta didik wajib mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegang. Peserta didik menemukan pasangannya wajib menempelkan pada kartu peta pikiran yang telah disiapkan. Nah, setelah itu peserta didik akan melakukan kegiatan yang telah dilakukan. Di sini ibu ada beberapa unsur intrinsik kan tadi. Nah, ibu ingin kalian memasangkannya ke gambar kartu pertanyaan atau kartu jawaban. Siapa yang mau mengisinya? Dari judul cerita dulu. Judul ceritanya apa? Tupai dan ikan gabus. Bisa rasakan? Terus ada tokoh sifatnya. Sifat tokohnya ada apa? Ada yang bisa jawab? Sifat tokohnya suka menolong. Bisa tempelkan? Selanjutnya ada tempat cerita. Tempat ceritanya di mana tadi?
saling menolong. Christine, pasangkan. Selanjutnya ada cerita awalnya. Cerita awalnya tadi apa? Tupai tidak melihat ikan gabusnya. Pintar sekali. Tolong pasangkan ya. Terus yang terakhir ada cerita akhirnya tadi apa? Ikan gabus sehat seperti sedia kala. Oke, terima kasih. Ini merupakan unsur-unsur intrinsik di dalam dongeng cerita ikan gabus dan tupai. Selanjutnya kita akan Ibu ada lembar kerja peserta didik. Di sini kalian setelah mendengarkan pembicaraan Ibu tadi tentang dongeng, kalian akan menjawab pertanyaan ini dengan diskusi kelompok ya. Oke, dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah kumpulkan ke depan ya. Nah, setelah kalian mengisi RPPD tadi, ada yang mau maju nggak? Ayo, Bu. Baik, silahkan jelaskan apa yang kamu dapat dari cerita tadi. Dari cerita tadi, hal yang paling saya sukai adalah sifat suka menolongnya dari tupai itu, di mana dia sangat peduli tentang sahabatnya ikan gabus yang sedang kesakitan. Dan menurut saya itu adalah bukti dari persahabatan sejati. Baik, terima kasih ya, jawabannya sangat memuaskan. Nah, berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebelumnya, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Dongeng tadi merupakan sebuah cerita ataupun khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng ini sifatnya hanya menghibur. Sedangkan unsur intrinsik di dalam dongeng ini ada 7, yaitu ada latar, penokohan, tokoh, alur cerita, tema, dan juga sudut pandang tokoh. Nah, berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini.